Shalom, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bisa meneruskan kembali pelajaran Alkitab mengenai kitab Pengkhotbah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami di sorga, hati kami penuh dengan ucapan syukur kembali kepada Engkau kalau kami mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kitab Pengkhotbah. Bantulah kami hamba-Mu, memberikan kami hikmat akal budi yang dari sorga, supaya firman Tuhan yang akan kami sampaikan boleh berguna untuk kemajuan kerohanian kami seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan di mana saja berada. Bantulah seluruh jemaat yang mendengarkan supaya mereka boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan mengenai kesia-siaan kekayaan. Kesia-siaan kekayaan. Kita akan melanjutkan dalam kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai dengan 12 dalam bahasa Indonesia masa kini. Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai dengan 12. Untuk yang permulaan kita baca dulu ayat yang pertama dan yang kedua. Pengkhotbah pasal 6 ayat pertama. Kulihat lagi ketidakadilan yang sangat menekan manusia di dunia ini. Ayat 2. Ada kalanya Allah memberi kekayaan, kehormatan, dan harta benda kepada seseorang. Sehingga tak ada lagi yang diinginkannya. Tetapi Allah tidak mengizinkan dia menikmati semua pemberian itu. Sebaliknya, orang yang tidak dikenalnya akan menikmati kekayaan itu. Jadi, semua itu sia-sia dan menyedihkan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Ketika manusia menempatkan kebahagiaannya di dalam harta benda dan sangat berhasrat menumpuknya secara berlebihan, kitab Pengkhotbah menunjukkan kesia-siaan belaka. Di dalam gambar ini menunjukkan harta di tangan orang pelit, ya dirangkul hartanya, uangnya yang banyak. Gambar selanjutnya, orang yang menumpuk harta bagi dirinya sendiri, uangnya banyak, juga dipeluknya. Kekayaan di tangan orang yang bijaksana dan dermawan pastilah berguna. Tetapi di tangan orang yang kikir, licik, keji, tamak serta pelit tidak ada gunanya. Di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 21 dituliskan bahwa seseorang yang tak berdaya menyadari bahwa jerih payahnya akan diambil orang lain atau orang lain yang mewarisi kekayaannya. Tetapi sebelum mewariskan, ia masih dapat menikmati. Namun di dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat 2, Allah mengaruniakan kekayaan, harta benda, dan kemuliaan kepada seseorang. Namun orang itu tidak diberi kuasa untuk menikmatinya. Mungkin orang tersebut menderita penyakit sesuatu, misalkan penyakit diabetes, sehingga dokter melarang, tidak boleh makan gula, makan ini, banyak larangan. Jadi walaupun hartanya miliknya banyak, tetapi dia tidak bisa menikmati makanan-makanan yang enak karena mengidap penyakit.
Ada juga bos yang sibuk di tempat pekerjaannya dari pagi hingga malam. Tidak ada waktu menikmati rumah yang bagus dan megah. Karena dia sibuk di pabrik atau di toko. Ya, sehingga dia tuh makannya seadanya, sederhana saja. Tidak sempat makan yang enak. Dia pikir makan yang enak memboroskan uang. Karena dia orang yang pelit. Ada juga orang yang keburu bangkrut dari pekerjaannya, dari usahanya. Mungkin kalah saham, salah spekulasi, ditipu kongsi dagangnya, uangnya dilarikan sales. Dia sampai histeris, uangnya banyak, hartanya banyak, sekarang ludes. Harta bendanya jatuh ke tangan orang yang tidak dikenalnya. Ini adalah hal yang sangat menyakitkan dan sebuah kemalangan. Selanjutnya, dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat 3 sampai dengan 6. Walaupun seorang mempunyai 100 anak dan hidup lama sehingga mencapai usia lanjut, tetapi jika ia tidak merasa bahagia dan tidak pula mendapat penguburan yang pantas, maka menurut pendapatku, bayi yang lahir mati lebih baik nasibnya daripada orang itu. Ayat 4. Sebab bagi bayi itu tidak jadi soal apakah ia dilahirkan atau tidak. Dia pergi ke dalam kegelapan, lalu segera dilupakan. Ayat 5. Belum pernah ia melihat sinar matahari, dan ia belum juga mengerti apa hidup ini, sehingga ia dapat berbaring dengan tentram. Ayat 6. Dan itu lebih baik daripada orang yang hidup 200 tahun, namun tidak pernah bahagia. Bukankah kedua-duanya pergi ke tempat yang sama juga? Seseorang itu bisa mencapai usia panjang, banyak anak, dipandangnya sebagai suatu berkat di dalam perjanjian lama. Namun semuanya itu tidak menjamin orang menjadi bahagia. Bisa terjadi bahwa sekalipun ia memiliki semuanya, itu ia tetap merasa tidak puas dengan semua kesenangan yang didapatkannya. Banyak anak berarti banyak yang akan menghabiskan kekayaannya. Ia tidak merasa bahagia dan tidak mendapat penghiburan dari apa yang dimilikinya. Ia mempunyai makanan yang banyak, kekayaan untuk memelihara hidupnya dan keluarganya. Sifatnya yang jelek dan kikir membuatnya tidak rela berbagi dengan hartanya itu. Bahkan untuk dirinya sendiri, dia sangat berhati-hati mengeluarkan uang. Ia tidak mendapat kuasa untuk menikmati kesenangan dan bergembira akan menjalani umur panjang yang membosankan. Ia menderita akibat hartanya dinikmati oleh orang kepercayaannya, pengikutnya, pendukungnya yang punya keahlian untuk membujuk dan menipu harta tuannya. Mungkin saja karena ia tidak mempercayai anak-anaknya sendiri untuk mengelola usahanya. Atau anak-anaknya yang banyak itu sibuk menghabiskan kekayaannya dan tidak mempedulikan penguburan ayahnya ketika meninggal dunia. Atau anak-anaknya itu sekarang tinggal di luar negeri. Namun di dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat 3 sampai dengan 6, orang demikian tidak lebih baik
dari bayi yang gugur. Mengapa? Di dalam adat Yahudi, anak gugur adalah sesuatu yang paling najis. Coba perhatikan dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat 3. Walaupun seorang mempunyai 100 anak dan hidup lama, sehingga mencapai usia lanjut, tetapi jika ia tidak merasa bahagia dan tidak pula mendapat penguburan yang pantas, maka menurut pendapatku, bayi yang lahir mati lebih baik nasibnya daripada orang itu. Namun ini masih lebih baik, sebab anak yang gugur sudah mati sebelum dia mengalami apapun di dalam dunia ini. Baik kesenangan ataupun kesusahan tidak dialaminya. Ia tidak merasakan apa-apa. Atau merujuk seperti bayi yang gugur, yang penguburannya biasanya tanpa upacara pada waktu itu. Bayi gugur tidak pernah melihat matahari dan tidak tahu apa-apa. Namun ia lebih tenang daripada orang tua yang stres. Tidak bahagia menikmati kebahagiaan. Penderitaan mental karena hidup ini di bawah bayang-bayang maut. Tidak boleh dipandang ringan. Bahkan Ayub ketika dia dalam penderitaan yang sangat hebat, semua hartanya, kekayaannya habis dalam sekejap. Ayub pasal 3 ayat 16 sampai 19 mengatakan, keinginan Ayub untuk menjadi seperti bayi yang gugur saja. Selanjutnya, Pengkhotbah pasal 6 ayat 7. Manusia bekerja hanya untuk makan, tetapi ia tidak pernah merasa puas. Dalam bekerja keras, kita akan mendapatkan hasil sebagai penunjang hidup kita. Manusia sering menggantungkan kepuasannya pada apa yang masuk ke dalam mulutnya. Keinginan jasmani terus menuntut. Seorang yang telah makan kenyang pada hari itu akan merasa lapar pada keesokan harinya. Padahal kalau ia ingin merasa puas, kita harus mencarinya bukan dari sesuatu yang datang dari luar dan masuk ke dalam, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, Pengkhotbah pasal 6 ayat 8. Jadi, apa keuntungan orang arif dibandingkan dengan orang bodoh? Apa pula gunanya jika orang miskin berkelakuan baik di tengah-tengah masyarakat? Orang yang bodoh mungkin memiliki banyak kekayaan dunia, menikmati banyak kesenangan seperti orang yang berhikmat. Ia membelanjakan uangnya untuk membeli pakaian, berpenampilan yang menarik di depan umum seperti orang arif. Dari penampilan luar tidak ada bedanya, sama. Orang yang miskin yang memiliki usaha dan bijaksana, rajin serta terampil dalam mengelolanya, dapat memperoleh kesenangan melalui dunia ini seperti orang yang banyak hartanya yang terus bertambah. Orang miskin jika berperilaku yang sopan, melakukan tugasnya dengan baik, bekerja keras dengan cara yang halal, menggunakan waktu dengan baik, dan mengembangkan setiap kesempatan, ia akan dihargai dan dihormati tetangganya daripada orang kaya
yang kikir dan angkuh. Pengkhotbah pasal 6 ayat 9. Semua itu sia-sia seperti usaha mengejar angin. Lebih baik kita puas dengan apa yang ada pada kita daripada selalu menginginkan lebih banyak lagi. Semua jeripaya manusia ditujukan agar memampukan manusia bertahan untuk terus menikmati kesenangan. Orang yang mempunyai keinginan yang tidak terpuaskan adalah orang yang sial. Kita lebih baik menerima dengan apa yang ada daripada mengejar nafsu. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Banyak orang hanya mencari dan memiliki banyak harta, tetapi tidak bisa untuk menikmati. Berbahagialah kita jika kita bisa menikmati semua yang diberikan Tuhan kepada kita, karena itu merupakan anugerah dari Tuhan. Menikmati dan mensyukuri pemberian Tuhan itu adalah satu kebahagiaan. Pengkhotbah pasal 6 ayat 10. Segala sesuatu yang ada sudah ada sejak lama. Kita tahu bahwa manusia tidak dapat membantah orang yang lebih kuat daripada dia. Ayat 11. Semakin lama ia membantah, semakin tidak berarti kata-katanya. Malahan ia tidak mendapat keuntungan apa-apa. Ayat 12. Bagaimana orang dapat mengetahui apa yang paling baik baginya di dalam hidupnya yang pendek dan tidak berguna, dan yang lewat seperti bayangan? Bagaimana seorang dapat mengerti apa yang akan terjadi di dunia ini setelah ia tiada? Kesimpulannya dari ayat 10 sampai dengan 12 digambarkan bahwa segala sesuatu yang ada sudah diberi nama. Itu tercantum dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 19 sampai dengan 20. Manusia itu terbatas dan ada sesuatu yang lebih berkuasa atau lebih kuat dari dirinya sendiri. Manusia tidak dapat mengadakan perkara dengan orang yang lebih kuat daripadanya. Hidup manusia sangat singkat dan pendek. Dikatakan seperti bayangan. Jika orang meninggal, tidak ada kesempatan bagi dia untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah ia meninggal. Yang merupakan perenungan. Bagaimana relasi Anda dengan Tuhan? Sungguhkah Anda menikmati hidup yang Tuhan karuniakan kepada Anda? Bagaimana Anda melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan Anda? Bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Marilah kita akan memeriksa kehidupan kita masing-masing. Adakah hari-hari ini semua berkat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sudah benar-benar kita nikmati, kita syukuri, dan kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan? Kalau harta benda yang Tuhan percayakan kepada kita hanya kita pupuk, kita tumpuk untuk kepentingan pribadi kita sendiri, tidak ada gunanya. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengar
memberikan kita penerangan lebih lanjut, pengertian lebih lanjut. Marilah selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, kita mau berbagi dengan orang yang membutuhkan. Jangan terlalu kikir, jangan terlalu erat memegang kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita meninggal dunia, semua harta kekayaan itu akan kita tinggalkan, tidak berguna. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau mengingatkan kembali kepada kami. Hidup manusia sangat pendek, seperti bayangan yang berlalu. Selagi kami masih diberi kesempatan menghirup udara yang segar, selagi kami masih diberi kesempatan dipercayakan untuk mengelola kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kami, ajarlah kami Tuhan berbagi kepada orang-orang yang memerlukan. Ketika kami Engkau panggil pulang ke rumah Bapa, semua harta, kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kami akan kami tinggalkan. Kekayaan itu hanya sia-sia kalau tidak digunakan dengan bijaksana. Bantulah kami Bapa, seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan, supaya di dalam sisa hidup kami bersyukur dan menikmati semua berkat-berkat Tuhan yang dikaruniakan dalam hidup kami. Dan kami bukan saja mengingat untuk keperluan pribadi maupun keluarga kami, tapi kami boleh ingat untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan yang memerlukan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.